Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, senang bisa bergabung kembali untuk beribadah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan siapkan hati kita. Intro 2. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third. On the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trumpet, where is your King? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita
dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke depan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 45 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-22. Yesaya pasal 45 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau perbuat? Atau apakah yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan rantai, mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang
mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berparinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa,
fajar saat kau bangkit, di fajar saat kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan padam dan tersinar. Oleh darah namanya, di dalamnya ku bebas. Karena kasih Kristus Yesus, aku telah diselamatkan. Oh, puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja, puji Dia Raja segala raja. Baik, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan oleh Engkau untuk boleh ada bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu, akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, maupun hamba-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami semua. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silahkan duduk. Bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh bertemu. Kita boleh bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan juga ada yang jauh di Subang sana ya. Terima kasih Ibu Rita juga sudah sehat ya. Kemarin ini sempat juga sakit. Bersyukur bahwa ya saat ini kita semua boleh disehatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan ya. Ya kita berdoa juga, mungkin ada juga di antara kita yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kita juga boleh berdoa untuk mereka supaya mereka juga boleh dikuatkan. Ya, kita bersyukur untuk semua itu. Kita bersama-sama saat ini akan merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan ya. Saya waktu saya membaca ayat-ayat ini dan merenungkan ayat-ayat ini, saya berpikir bahwa wah, Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itu Dia itu mempunyai satu kedaulatan yang sangat luar biasa ya. Jadi saya pikir wah, memang dalam hidup ini hidup kita ini semua tergantung kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan mau bikin apapun ya, Dia bisa dan sanggup. Maka saya pikir ini mah mau-maunya Tuhan ya. Mau-maunya Tuhan, apa yang mau Dia buat, yang mau Dia lakukan. Kita ini siapa sih? Kita ini hanya makhluk ciptaan Dia, begitu ya. Dan kadang banyak hal yang tidak kita mampu dan sanggup lakukan. Nah, di sini dalam Wahyu yang tadi sudah dibacakan,
kita melihat akan gambaran Allah yang sangat luar biasa. Di situ digambarkan bahwa Allah itu sebagai anak domba yang berdiri di Bukit Sion, yaitu ya. Dan kemudian di situ juga ada yang mengikutinya. Tapi ya di ayat yang kedua di sini digambarkan tentang Allah seperti suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, ya. Jadi ketika saya membaca ini dan mencoba memahami dan merenungkan, wah, saya bilang ini seperti suara dari langit bagaikan desau air bah. Ini airnya bukan air yang mengalir biasa begitu kan ya, bukan air sungai, bukan air laut, tapi ini air bah. Kalau kita membayangkan, oh air bah itu kan luar biasa ya. Dan itu suaranya seperti apa? Bagaikan desau air bah. Kalau kita dengar air laut saja yang berdebur ombaknya di pantai, kadang-kadang kalau ombaknya besar, kadang-kadang kita tuh ada rasa apa? Takut ya melihat itu semuanya. Tapi ini air bah, ya. Lalu desaunya saja, bayangkan. Mungkin seperti apa suaranya itu ya. Dan kemudian bagaikan deru guruh yang dahsyat. Nah, jadi di sini kita lihat deru guruh yang dahsyat. Sekarang udah mulai musim hujan ya, September. Kalau misalnya ada kilat, terus bertemu kilat dengan kilat lalu bunyi jeleger gitu kan ya. Kadang kita kaget, takut juga ya. Tapi kalau di sini dikatakan apa? Bagaikan deru guruh yang dahsyat. Jadi kalau kita melihat akan gambaran Allah, kita membayangkan Allah kita itu ada Allah yang sangat luar biasa, ya, yang sangat dahsyat, gitu ya. Dan kadang-kadang kalau kita misalnya mau melihat semua itu akan ada kegentaran di dalam diri kita. Nah, karena itu kalau kita melihat bahwa Allah kita itu begitu luar biasa, ya, dan sangat dahsyat, tidak ada yang bisa berani untuk bisa menghadapi Allah itu. Nah, tetapi di dalam Yesaya kita melihat di situ akan teguran daripada Allah kepada bangsa Israel. Ya, di situ digambarkan bahwa bangsa Israel ini berani untuk berbantah dengan Tuhan, dengan apa yang sudah dilakukan dan diputuskan oleh Tuhan. Makanya di sini dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ya, jadi kalau kita bayangkan, berani-beraninya ya, Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kok kamu berani-beraninya berbantah dengan pembentuknya, dengan Allah? Ya, siapa sih? Israel, ya, atau manusia, ya, yang dibentuk oleh Allah dan diciptakan oleh Allah. Makanya di sini dikatakan, kamu itu nggak lebih daripada beling periuk saja, beling periuk, ya. Atau tanah liat. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, ya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Nah, kok berani-beraninya? Siapa sih kamu itu kok berani berbantah, ya, dengan Tuhan yang sangat luar biasa itu? Nah, lalu dikatakan di ayat 10, digambarkan juga seorang anak yang istilahnya bersikap kurang ajar sama orang tua. Karena apa? Dia berani berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Kok berani seperti itu? Ya, istilahnya kalau orang zaman sekarang bilang kurang ajar banget ini gitu kan, berani-beraninya. Kamu tuh siapa? Begitu kan ya. Makanya ketika orang Israel kemudian memberontak, berbantah, ya, makanya Tuhan katakan, siapa kamu itu? Kamu itu seperti hanya, ya, seperti beling periuk saja, seperti tanah liat saja, dan kamu juga hanya seorang anak saja. Kata orang tua, kalau seorang anak berani bilang, kenapa kamu lahirin saya, ya,
Kenapa kamu peranakan saya? Begitu kan ya. Nah, kemudian di ayat yang 11 juga dikatakan, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kenapa kamu mengajukan pertanyaan kepadaku? Ditanya ya. Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku, ya. Kamu tidak punya hak untuk melakukan hal itu, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kemudian di sini Tuhan menyatakan kepada mereka, ya, siapa dirinya, siapa Allah itu. Tuhan mengatakan, akulah yang menjadikan bumi, ya, yang menjadikan bumi, berarti seluruh bumi dan seluruh isinya, dan yang menciptakan manusia di atasnya, ya. Tuhan membentuk bumi dan menciptakan manusia, menciptakan saya dan kita semua di atas bumi itu. Tangankulah yang membentangkan langit, ya. Kalau kita memandang langit Bapak Ibu ke atas, wah luar biasa sekali ya langit itu ya. Kadang-kadang kita kelihatan dari ujungnya di sana, ya, lalu ujungnya lagi di sana. Tapi ternyata ketika kita mencoba untuk mencapai itu, kok nggak ada habis-habisnya ya, ujung langitnya ada di mana gitu kan ya. Kita nggak tahu. Tapi itulah yang membentangkannya itu adalah Tuhan, ya. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita nggak pernah terpikirkan. Kalau membaca sekilas saja seolah-olah sepertinya nggak kelihatan. Tapi sebetulnya kalau kita merenungkan, Tuhan yang menciptakan bumi ini, ya, dan segala isinya, ketika kita melihat semua itu, maka kita akan mengatakan, oh luar biasa dahsyatnya Tuhan itu, ya. Kalau kita melihat Tuhan dalam ciptaannya, ya, ketika kita melihat langit ciptaannya, kita bisa mengatakan dan mengagumi Allah itu sangat luar biasa. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang sanggup menggerakkan Kores. Bapak Ibu siapa tahu Kores? Kores itu adalah bukan orang Yahudi atau dari keturunan bangsa Israel, tapi dia dari bangsa Persia, Raja Persia. Dan bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dikatakan, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Jadi nubuatan yang dilakukan oleh Yesaya ini adalah pada saat bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Ya. Kenapa mereka ada di Babel? Karena sebetulnya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan katakan, akulah Tuhanmu dan kamu harus hanya menyembah kepada aku. Tapi pada kenyataannya adalah kemudian bangsa ini berbelok dari Tuhan dan kemudian menyembah Allah yang lain, sehingga pada akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk ditawan di Babel selama hampir mungkin berapa ya, 70 tahun ya, itu di dalam tawanan bangsa yang lain. Tapi di sini Tuhan dengan mau-maunya dia atau dengan kedaulatannya, dia bisa memilih siapa saja untuk bisa melepaskan bangsa Israel ini dari tawanan Babel. Dan Tuhan memilih Raja Kores, ya. Mungkin bangsa Israel juga inilah kenapa dia juga mempertanyakan masalah ini kepada Tuhan. Kenapa? Kok bukan orang dari bangsa Israel sendiri yang dipilih untuk menyelamatkan? Tapi kenapa engkau mengambil orang yang bukan Yahudi, yang bukan orang Israel, yaitu Raja Persia, Raja Kores itu, untuk bisa melepaskan bangsa Israel yang ada dalam tawanan itu dan bahkan dipercayakan untuk bisa membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Ini yang menjadi
pertanyaan. Tapi Tuhan bilang, apa haknya kamu berbantah dengan saya? Kalau saya memang mau memilih orang yang di luar bangsa Israel untuk menjadi penyelamat, itu haknya aku. Kamu tidak hak berbantah dengan aku, kata Tuhan ya. Makanya di sini katakan, aku yang menggerakkan. Nah di sini kalau kita lihat juga bahwa Tuhan dengan segala kemahakuasaannya, kedaulatannya, dia itu bisa melakukan sesuatu hal sesuai dengan kemauannya. Jadi kalaupun Raja Kores yang dipilih untuk membebaskan Israel dari Babel, yaitu haknya Tuhan. Dan Israel tidak berhak untuk mempertanyakan ya semuanya itu, ya. Dan berbantah dengan Tuhan, kenapa dia bukan dari kita semuanya, ya. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak boleh begitu, ya. Aku yang menggerakkan Kores, ya, untuk maksud penyelamatan. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyelamatkan umatnya, ya. Dan di sini dikatakan Tuhan memakai Kores. Dan bahkan ya itulah dikatakan dia yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan. Tuhan yang menggerakkan semuanya itu luar biasa ya. Nah di sini kita lihat dulu dari sini. Dan kemudian Tuhan juga dikatakan di sini sanggup untuk memberikan apa saja kepada umatnya maupun orang siapa saja yang menjadi ciptaannya, dia sanggup memberikan berkatnya. Dan di sini dia kepada umatnya mengatakan bahwa dia sanggup memberikan berkat. Buktinya apa? Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain di samping dia. Tidak ada Allah. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk bisa menggerakkan bangsa yang lain untuk memberkati umatnya. Ya, kenapa? Orang di sekitar yang bukan umat Tuhan bisa melihat bahwa umat Tuhan itu berbeda dengan yang lain, dan mereka bisa melihat bahwa di tengah-tengah umat Tuhan ada Tuhan yang hadir di situ, dan Tuhan sanggup untuk menggerakkan mereka memberkati umatnya itu. Hanya memang Tuhan mengingatkan kepada bangsa ini atau pada umatnya itu adalah bahwa di dalam ayat yang ke-16 di sini dikatakan, tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Jadi di sini dikatakan bahwa orang itu berhala-berhala yang kamu sembah, yang bukan aku, itu harus disingkirkan. Jadi kamu harus hanya menyembah kepada aku saja. Jadi Tuhan mengingatkan, aku yang harus disembah, gitu kan ya. Nah sehingga akibatnya apa atau hasilnya apa? Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selama-lamanya dan seterusnya, gitu kan ya. Jadi Tuhan akan menyatakan penyelamatannya kepada umatnya. Kenapa dia mampu melakukan semua itu? Karena dikatakan bahwa Allah itu adalah pencipta. Ya, di ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Ya, dan kemudian di ayat 19, oh ya sebelum itu masih 18, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Ya, jadi di sini Tuhan menyatakan, aku yang berkuasa untuk menciptakan semuanya, ya. Jadi dia sanggup untuk melakukan apa yang dia mau, karena dia memang adalah Allah. Dan kemudian dikatakan, akulah Tuhan yang selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang memang lurus. Jadi bisa dipercaya. Allah itu adalah Allah yang
bisa dipercaya. Nah, karena itu di sini kemudian Allah mengharapkan apa yang menjadi respon daripada umatnya itu. Dia katakan, berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan mengharapkan supaya respon bangsa Israel itu atau umatnya itu datang kepada Dia, berhimpun dan datang, ya. Dan kemudian beritahukan dan kebukakanlah alasanmu, ya. Dan biarlah mereka berunding bersama-sama, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu, ya. Di sini dikatakan bahwa aku sanggup melakukan apa yang aku mau. Tapi rencananya adalah memang rencana penyelamatan bagi umat yang dipilih dan dikasihinya. Dan kenapa dia sanggup? Penekanannya itu adalah karena apa? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Gitu, ya. Makanya Tuhan berharap supaya umatnya itu berpaling kepada Dia, ya, dan membiarkan supaya mereka itu memberikan diri untuk diselamatkan, ya. Sebab dikatakan akulah Allah dan tidak ada yang lain. Itu beberapa kali dikatakan akulah Allah dan tidak ada yang lain. Nah, apa yang bisa kita belajar daripada firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada pagi hari ini? Kita tentunya kita jangan menjadi sama seperti bangsa ini, yang menjadi bangsa yang bebal, yang tidak mau tunduk dan belajar percaya kepada Tuhan. Dari sini kita boleh belajar dan melihat bahwa Allah yang kita sembah, yang ada di dalam diri Yesus, yang menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus, itu adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang begitu perkasa dan yang mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan dan kehendaknya. Yang jelas adalah rencana Allah dan kehendak Allah bagi umat yang dipilihnya itu adalah rencana yang baik, ya. Rencana yang indah, sebetulnya itu yang Tuhan mau, ya. Cuman seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak paham tentang hal itu, seperti juga umat Tuhan ini tidak memahami akan rencana Tuhan. Padahal Tuhan tuh ingin memiliki hubungan yang baik dengan umat pilihannya. Supaya mereka bisa mengenal siapa Allahnya yang luar biasa itu. Dan belajar untuk percaya dan memberikan hidupnya kepada Dia. Tapi seringkali itu sulit, ya. Bahkan ketika ada satu masalah dalam kehidupannya yang seolah-olah menurut dia, kenapa Tuhan masalah ini terjadi dalam hidupku? Kenapa persoalan ini ada di dalam diriku? Lalu pun dia berbantah dengan Tuhan. Tuhan, Engkau enggak adil. Kenapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Hidup dalam kesulitan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam pergumulan. Kenapa Tuhan? Seringkali kita berbantah dengan Tuhan. Kok Tuhan tega-teganya membiarkan saya seperti ini? Dia berbantah dengan Dia. Seolah kita itu menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak mengerti, Tuhan yang tidak berkuasa. Ya, makanya sini diingatkan, ingat Tuhan itu digambarkan sebagai Allah yang sangat luar biasa. Ya, jangan kamu berbantah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun itu sulit, walaupun itu susah, walaupun itu sepertinya, aduh Tuhan saya itu sebenarnya nggak mau ada di situasi seperti ini. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan ini? Karena kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tapi sebetulnya ya, saya sendiri sering berada di posisi seperti itu. Tapi saya hanya melihat Tuhan mengizinkan dengan satu tujuan apa? Supaya saya belajar melepaskan segala ketidakpercayaan, melepaskan segala kekhawatiran, melepaskan segala ketakutan. Supaya apa? Berbalik kepada Dia dan belajar bergantung kepada Dia. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang luar biasa,
Allah yang perkasa, yang sanggup untuk menolong. Dan pada akhirnya mungkin kita bisa katakan, ya udah Tuhan, terima kasih ya untuk semua apa yang Tuhan izinkan terjadi. Walaupun susah dan sulit, aku tetap percaya Tuhan baik. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita dengan caranya. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan tertekan dan kesulitan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan dan menaruh harap dan percaya kepada Dia, Tuhan tuh sanggup. Ya, Israel aja nih umat pilihan Tuhan. Mereka siapa sih yang merasa senang hidup di dalam tidak bebas, ya, terbelenggu karena dikuasai oleh bangsa lain. Hidup kita juga, kita bebas secara fisik. Tapi banyak orang yang sebetulnya hidupnya terbelenggu, ya, terikat dengan apa? Dengan pikirannya sendiri, ya, dengan kesulitannya, dengan pergumulannya, dengan pokoknya masalahnya. Dan Tuhan ingin melepaskan semua itu supaya apa? Kita datang pada Dia dan berbalik kepada Dia. Dan kalaupun kita tidak sanggup, bahkan Tuhan sanggup untuk memakai caranya Dia sendiri yang kadang tidak masuk akal atau pikirannya kita sendiri. Dia bisa memakai Kores, orang umat Tuhan berpikir, siapa dia? Enggak dikenal kok, dia bukan keturunan umat Tuhan, tapi kenapa Tuhan bisa pakai untuk menolong umat Tuhan, ya? Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga ada hal yang seperti itu, ya. Saya juga sharing dengan Pak Yupi. Dalam kehidupan kami, kadang-kadang Tuhan tuh membuat hal-hal yang kadang-kadang di luar pemikiran kita, gitu ya. Dia bisa memakai orang-orang yang sebetulnya bukan umat Tuhan, non-Kristen, ya istilahnya bisa dibilang begitu ya. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang itu, memakai orang itu untuk menjadi berkat buat kita, untuk menolong kita. Ya, contohnya kami ini aja hidup dalam pelayanan ya. Kami istilahnya secara manusia ya bukan pengusaha begitu kan ya. Tapi Tuhan memampukan untuk kami mempunyai satu tempat untuk dibikin jadi klinik. Itu satu pergumulan kan. Ya, dan pada masa itu tuh aduh kayaknya kamu nggak punya uang untuk beli itu gitu kan ya. Karena mahal. Pada zamannya mahal. Tapi kemudian ya itulah yang punyanya memang orang non-Kristen. Lalu kami bergumul, memang si yang punyanya bilang ya kalian sudah pakai tempat ini seperti ini, orang lain mungkin nggak akan ada yang mau lagi katanya. Kalian mau nggak mau harus beli gitu kan ya. Kami berpikir mau beli gimana caranya, duit juga nggak punya gitu kan ya, gitu ya pada waktu itu. Tapi luar biasa ya, boro-boro kalau ke bank mana bisa dipercaya karena nggak punya tabungan banyak nggak ada gitu ya, hanya untuk hari-hari begitu kan ya. Tapi luar biasa loh betul. Jadi saya mengingat ketika saya merenungkan ini saya mengingat gitu kan ya, betul Tuhan bisa memakai orang lain yang bukan istilahnya sesama kita untuk menjadi berkat. Ibu itu hanya bilang kalian pasti bisa membeli karena kalian punya Tuhan yang luar biasa bukan? Ya, oke, coba beli. Tapi dia bilang gini, kalian gak usah ke bank, dia bilang gitu. Kalian cicil aja ke saya, betul loh. Kami bisa beli itu rumah tanpa harus ke bank, tanpa bunga. Tapi mencicil langsung kepada si pemilik, berapa tahun kami cicil, sesuai dengan berkat yang kami punya, kami bayar gitu ya, sampai selesai. Jadi saya bilang, dipikir-pikir kok bisa ya Tuhan. Tapi itulah kenyataannya. Sehingga saya hanya melihat bahwa wah betul Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau memang Tuhan maunya Tuhan, dia sanggup melakukan hal yang seperti itu yang di luar pemikiran kita. Gitu ya. Nah sekarang dalam hidup kita banyak hal yang lain juga ya yang Tuhan buat ya. Nah, dalam kehidupan kita apa yang sedang kita alami, yang kita rasakan, yang mungkin itu menjadi satu persoalan, masalah, tekanan dalam kehidupan kita. Tuhan menantang kita. Mau gak kamu belajar percaya kepada saya? Mempercayakan semua itu. Dan kemudian mempertaruhkan iman kita kepada Dia. Dan melihat bagaimana kemudian Tuhan
melakukan pekerjaannya yang kadang itu di luar pemikiran kita, ya. Seperti ini. Umat Tuhan pada waktu itu dalam keadaan juga tertekan, tapi kemudian Tuhan memakai caranya sehingga mampu untuk memakai orang yang di luar pemikiran umat Tuhan sendiri. Makanya kenapa Tuhan kok begini? Kenapa pakai itu? Gitu kan ya sebagainya. Tapi Tuhan bilang, ya mau-maunya aku bisa kok melakukan hal itu. Dan memang betul, kalau kita baca di bagian Alkitab yang lain, kita melihat bagaimana Tuhan memakai Kores ini mengembalikan umat Tuhan itu ke Yerusalem dan membangun bait Allah. Memakai ini Raja Kores ini, ya. Nah itu dalam hidup kita juga sama. Tuhan sanggup melakukan hal itu, ya. Dan bahkan kalau kita lihat kenapa Tuhan sanggup, ya. Di sini kita lihat karena Dia itu adalah ya memang yang menciptakan kita, ya. Dia Allah yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang memberikan nafas kehidupan kepada kita, yang memberikan jiwa kepada kita, yang memberi kita hidup, ya. Karena Dia Allah yang menciptakan bumi ini, ya. Dia mampu melakukan apa yang Dia mau, dan bahkan Dia sanggup memberikan berkat dari orang-orang yang tidak kita pikir, nah yang kita enggak sangka begitu ya. Seperti ini di tadi yang saya jelaskan di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15. Di situ dikatakan tanah Mesir. Mesir itu siapa sih? Bukan tepatnya umat Tuhan itu, tapi Tuhan bisa memakai itu untuk memberkati umat Tuhan gitu ya. Jadi maksud saya ketika kita dalam keadaan sulit, kadang kita pakai akal pikiran kita kan, ya, pemikiran kita, ya. Lalu kita bilang, wah ini nggak mungkin, ini nggak bisa dan sebagainya. Nah maksud saya, kita harus meletakkan itu semua di hadapan Tuhan. Yang nggak mungkin Tuhan sanggup untuk lakukan. Tapi apakah kita percaya untuk hal itu? Tapi Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Kita harus belajar sepenuhnya hanya percaya kepada Dia. Jangan mempercayakan kepada hal yang lain. Tapi percaya hanya kepada Dia. Ayat firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang lainnya. Makanya tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, syaratnya kamu harus sungguh-sungguh belajar mempercayai aku, singkirkan semua hal. Termasuk akal pikiran kita, kadang-kadang kita harus belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan, ya. Dan hasilnya adalah kita boleh melihat kita mengalami pertolongan Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, ya. Dan Dia mampu melakukan semua itu, menolong kita, memulihkan kita. Pokoknya sanggup, begitu, sanggup. Ya perjalanan iman seseorang memang tidak sama ya. Tapi yang jelas adalah ya mungkin saya secara pribadi ya mengalami bagaimana ya dengan melalui pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan. Saya justru iman saya ditumbuhkan oleh Tuhan melalui semua itu. Sebetulnya hidup di dalam Tuhan itu tidak berat. Hidup di dalam Tuhan itu indah. Kalau kita tahu bagaimana caranya belajar mempercayakan hidup kita itu kepada Dia. Tapi justru itulah yang ingin Tuhan berikan, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10b itu dibilang, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Itu satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan berkelimpahan. Kadang orang mengukur kelimpahan itu dari materi. Kelimpahan itu bukan dari situ diukurnya. Kelimpahan itu ada di dalam hati kita. Ketika kita memiliki hubungan dengan Sang Pencipta kita, ya, disitulah kelimpahan akan terjadi. Hidup kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan, masalah. Sampai mati pun kita akan tetap menghadapi persoalan dan masalah. Nah, kalau begitu keadaannya, apakah kita sampai mati tidak bisa hidup bahagia? Tuhan bilang tidak. Justru aku datang supaya kamu bisa mengalami kebahagiaan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang terus ada di dalam kehidupan kita. Apakah itu bisa? Bisa. Tuhan bilang katakan bisa, ya. Karena apa? Allah itu adalah pencipta, ya.
Dia yang membentuk bumi, yang membentuk kita, ya. Itu kata Tuhan, bisa. Tapi kamu mau percaya atau tidak? Ya. Makanya Tuhan katakan, mari, ya, datang kepadaku, ya. Mari kamu datang, ya. Lalu Tuhan katakan, belajarlah untuk percaya kepadaku, menyerahkan semuanya kepadaku, karena akulah Allah yang berdaulat, yang mampu melakukan mau-maunya aku, kata Tuhan. Ya, tidak ada Allah lain, tidak ada Allah selain daripadaku, kata Tuhan. Ya, lalu dia bilang lagi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Ya, jadi ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, apakah kita mau belajar untuk mempercayakan semua pergumulan, kesulitan, penderitaan, masalah hidup kita kepada Tuhan, tanpa kita harus berbantah dengan Dia, tapi kita bisa katakan, Tuhan, aku percaya karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik. Walaupun seringkali kami tidak mampu untuk memahami semua itu. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, kami boleh memahami tentang siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolonglah kami, kuatkan kami, mampukan kami, berikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang kekasih, baik ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dinaikkan oleh Reverend Yopi Buyung. Silakan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Hertina, dan saudara-saudara sekalian, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa penting kita datang sini tidak hanya sekedar kita kumpul, tapi kita diisi, diimbangi dengan firman Tuhan. Memang
Saya tidak mengundang semua, tidak menyarankan untuk semua, untuk kumpul semua di sini karena kita masih dalam masa pandemi, walaupun sudah level 1 ya, tapi kita masih ikuti aturan dari pemerintah. Oleh karena itu, seperti yang beberapa teman kita yang ada di rumah, saya sarankan sebaiknya ikuti lewat ini aja, lewat Zoom ya, supaya aman. Jadi yang sakit, batuk-batuk tidak disarankan untuk sama-sama dengan kita. Ya. Nah, itu kita datang di sini memberi waktu sebenarnya untuk ini kita, mindset kita. Supaya apa? Ada keseimbangan antara apa yang ditawarkan oleh dunia dengan apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan. Karena begini, sumber persoalan kita, ingat sumber persoalan kita, itu datang dari yang kita baca tiap-tiap hari. Betul nggak Ray? Yang kita dengar, cerita teman, cerita tetangga, cerita dari saudara, kita baca di WA, baca di internet. Ini kan bikin pusing kita gitu loh, pusing. Nah oleh karena itu saudara, firman Tuhan bilang, yang 6 hari itu, Senin sampai Sabtu itu banyak pusingnya. Oleh karena itu, hari ke-7, berilah waktu untuk tenang. Supaya kita jangan penyakitan, ya kan? Supaya jangan terlalu stres. Tapi beri waktu untuk apa? Tenang. Tenang dengan siapa? Bukan tenang di rumah ngelamun, itu sama aja. Tinggalkan handphone, datang dan kemudian dengar firman Tuhan. Ya memang ada anak-anak muda sekarang yang ya memang sih ibadah, tapi balas WA. Ini waduh, pusing, tambah pusing gitu. Karena firman Tuhan itu memang kita harus dengar, harus diimbangi. Itu yang disebut dengan waktu bersama dengan Tuhan. Dan yang berikut ialah, kalau bersama dengan Tuhan itu kita pun juga harus punya ajaran yang benar gitu loh. Ajaran yang benar. Jangan sampai begini saudara sekalian, ini ciri khas di gereja Anglikan. Kita tahu bahwa gereja Anglikan itu sebenarnya akar dari semua gereja-gereja seperti gereja Metodis, gereja Pantekosta, termasuk juga gereja Baptis dan gereja apapun. Itunya akar dari misionari dari Eropa atau dari Inggris menyebar ke Amerika jadi Pantekosta, kemudian dari Metodis, kemudian dari Amerika datang ke Indonesia jadi gereja Pantekosta, gereja karismatik. Begitu pengembangannya. Namun demikian, gereja Anglikan itu tetap mempertahankan pesan-pesan Alkitab, firman Tuhan. Makanya kalau saudara lihat, pendeta atau pastor Anglikan kalau dia khotbah, itu yang diuraikan firman Tuhan. Jadi ini kita pengetahuan ya, ada eksegesa, ada eisegesa. Eksegesa itu seperti tadi Ibu Hertina uraikan, apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, itu kita kemudian jelaskan gitu loh. Apa maksudnya? Tapi kalau eisegesa begini, dia ini sudah punya konsep dari dunia, ya. Lalu dia maju ke mimbar dan dia kemudian cuma baca satu ayat firman Tuhan, ngedukung apa yang jadi pikirannya. Jadi pikiran orang yang dimasukkan ke firman Tuhan. Padahal yang benar ialah firman Tuhan yang memasuki pikiran kita dan kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu baru benar. Makanya Alkitab kita awali khotbah itu dengan bacaan Alkitab. Makanya saya bilang ada orang yang ditugaskan misalnya membaca, aduh panjang banget bacaannya. Saya bilang itu surat cinta dari Tuhan. Iya kan? Surat cinta dari Tuhan. Saya dengan Ibu Hertina dulu waktu pacaran ya, nggak pakai SMS, nggak pakai WA, pakai tulisan.
Saya itu di sekolah dulu, dosen saya bilang, kamu pintar, cuma kepintaranmu nggak bisa dibaca dari tulisanmu, artinya tulisan saya jelek gitu. Dia nggak bisa baca. Padahal sebenarnya itu jelas, Bu, itu tulisan saya, itu jelek kah tulisan kamu. Tapi herannya waktu saya menulis surat cinta, itu terbaca semua dengan jelas gitu. Makanya dia langsung bilang, kok tulisan kamu jadi bagus setelah kamu pacaran gitu. Nah, itulah cinta. Dan surat dia dan surat saya ke dia, itu dibaca berulang. Saya ingat di WC, kalau sekarang kita suka bawa HP, dulu yang saya bawa itu surat cinta dibaca gitu. Nah, baca Alkitab itu adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita berani untuk mengatakan, itu di gereja Anglikan ajarannya kayak apa sih? Ini berani dicetak, ini dicetak hampir 100.000 per buku. Ya. Tapi saya bilang kepada kantor nasional, oke lah enggak apa-apa, kami beli 200. Ya, 200 buku. Lalu karena itu dari uang gereja kita, saya bilang bagikan dengan dengan cuma-cuma. Tapi ini bukan berarti bahwa nggak ada harga. Ini justru adalah persembahan kita yang kemudian kita belikan yang berguna. Jadi saya harap setiap kita ya yang disubang, saya kira sudah dapat ya. Kalau belum, nanti Ibu Rita di WA kasih tahu karena kita nanti kunjungi untuk perjamuan kudus di sana. Dan kasih tahu butuh berapa supaya dibaca-baca. Itu orang tanya, ajarannya kayak apa sih? Nah ini. Dan ini adalah ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang memang betul-betul mendasarkan ajarannya pada firman Tuhan. Nah, kalau enggak ada pegangan begini, kita bingung. Karena antara ajaran yang sehat dan tidak sehat, saya lebih baik pakai sehat dan tidak sehat daripada kita bilang ini yang paling benar, ya kan? Karena kita sama-sama manusia, enggak ada yang benar. Yang sehat dan yang tidak sehat. Yang sehat itu seperti tadi. Dan ajaran yang sehat itu harus dimulai dari Yesus. Dan buku ini menjelaskan tentang siapa Yesus, siapa Allah Bapa kita, siapa Roh Kudus, mengapa kita mengucapkan doa Bapa kami, dan bagaimana dengan pengakuan iman itu. Semua ini ada di sini dan ini saudara sekalian ambil waktulah untuk baca-baca. Dan saudara akan lihat setiap ajaran di sini ada ayat firman Tuhan yang mendukungnya. Ya, jadi kalau ada yang rindu untuk mau memiliki ini, kasih tahu. Masih ada di bawah, minta saja, jangan ragu-ragu, ya. Nah, namanya buku Katekismus dan di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah dikenal juga di Indonesia, ya. Ada siapa namanya di sini yang sudah dikenal di Indonesia ya. Ini ada pengantar dari Dr. J.I. Packer. J.I. Packer, ini saya ingat buku yang diterjemahkan oleh Saat Malang dan juga dipakai di sekolah Alkitab kami Tiranus Bandung, ya J.I. Packer. Ada dari itu tim penyusunnya itu mereka itu. Kemudian ada kemudian ada penerjemah. Kalau penerjemah itu ya saya termasuk penerjemahnya. Dan ini betul-betul memberikan kepada kita suatu ajaran sehat, ya. Kayak inilah, kan ini bagian teknologi ya. HP kita kalau sudah berat, banyak errornya, itu kira-kira apa? Banyak apa yang masuk? Banyak data-data yang tidak berguna gitu kan, numpuk banyak gitu. Nah itu otak kita sama seperti hidup kita begitu. Supaya lancar lagi HP-nya gimana? Dibersihin kan? Atau di reset?
Nah itu maksudnya otak kita itu kalau hari Minggu seperti ini, ya di reset. Karena dari hari Senin sampai Sabtu itu banyak pergumulan ya Pak Teddy ya. Banyak pergumulan. Datang ke sini di reset lagi. Dibuang yang lain-lain itu, fokus kepada Tuhan. Ya. Nah itulah barangkali ini kita penjelasan saya sebelum masuk supaya doa kita juga bisa terarah gitu ya. Kita perlu berdoa untuk Ibu Rita yang waktu lalu masuk rumah sakit. Tapi saya lihat di di ibadah sudah muncul satu keluarga itu, satu jemaat sederhana yang ada di Subang di pedalaman di perkebunan teh, tetapi mereka setia. Ya kita juga perlu berdoa untuk saudara kita Agustian, buat Ivan, dan kita saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik. Engkau setia dengan kami. Tetapi ajar juga kami ya Tuhan, untuk melihat bagaimana cara Tuhan dalam membimbing kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, mereset mindset kami, supaya kami boleh hidup bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan, dari yang tertinggi sampai di tingkat RT RW. Tuhan, bangsa kami ini adalah bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pemerintah kami ini dapat mengatur bangsa kami ini yang penuh dengan berbagai sumber daya manusia yang berbeda-beda dari segi suku, ras, dan agama. Tapi biarlah kami hidup harmonis oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu akan gereja-Mu. Gereja-gereja di Indonesia boleh kami hidup rukun, saling menerima, saling mengakui satu dengan yang lain, saling menghargai. Terutama ya Tuhan gereja Anglikan yang tersebar di Indonesia di 34 daerah. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, 30 jemaat yang ada ini, biarlah Tuhan jaga kami, pelihara kami, dan kami tetap tekun di dalam ajaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak akan menjadikan gereja ini sebagai pusat bisnis untuk meraih banyak keuntungan. Tetapi biarlah Tuhan, gereja-Mu menjadi tempat pemulihan, tempat untuk orang menyembah-Mu Tuhan. Karena Tuhan berfirman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Ku, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka atau kami. Kami saat ini Tuhan mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang dililit dengan berbagai kesulitan sosial maupun ekonomi. Jamah mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Rita yang Tuhan pakai dalam melayani Tuhan. Tapi saat ini Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih ya Tuhan untuk jamahan tangan-Mu Tuhan. Pakai dia terus ya Tuhan, bersama suaminya, Pak Otnyal dan anak-anaknya, biarlah Tuhan mereka tetap melayani Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, saudara kami Agustian, kami percaya Tuhan, Engkau tetap menjaga dia, menolong dia. Pada waktunya ya Tuhan, Engkau akan memulihkan dia, memberi kekuatan kepadanya. Karena ya Tuhan, doa kami untuk dia dan keluarga tak putus-putusnya Tuhan. Biarlah kami menunggu waktu Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, anak muda Ivan, yang Tuhan akan pakai dia, luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Menjadi seorang yang berguna bagi keluarga, bagi bangsa, bagi gereja-Mu Tuhan.
Biarlah seluruh bakatnya ya Tuhan, kemampuannya Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan biarlah kami termasuk kedua orang tuanya boleh menunggu dengan sabar akan waktu Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan saudara kami Ray ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya dia tidak hanya sekedar bekerja di luar negeri, tetapi juga Tuhan memakai dia Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah saudara-saudaranya, di tempat dia bekerja, di perusahaan dia bekerja. Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang pengasih, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu Juru Selamat Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di nama Tuhan kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasa bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan secara via transfer, nanti nomor rekening gereja ada tertera di layar chat di Zoom kita. Dan jemaat Tuhan yang berada di gereja bisa memberikan persembahan ke kantong persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah, baik secara onsite maupun secara online. Dan kami senantiasa menantikan kehadiran Bapak dan Ibu di minggu-minggu yang akan datang. Kami juga berterima kasih untuk Ibu Atina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati baik dalam pelayanan, keluarga, dan kesehatan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Senantiasa kami ingatkan untuk di bulan November nanti akan ada acara konfirmasi dan juga baptisan. Jadi bagi jemaat Tuhan yang belum dikonfirmasi dan sudah berumur 14 tahun ke atas, boleh mendaftarkan diri. Hari ini terakhir kalau nggak salah. Ya. Mungkin ada pengumuman tambahan dari referen? Baik. Kalau tidak ada, kita akan ibadah kita saya serahkan kepada Wel. Baik jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita bertepuk tangan. Firman terangi. Firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu.
ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita percaya dalam namanya ada pengharapan, amin. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Saudara sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk untuk kita bersatu sebentar. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah kita telah selesai, kita boleh bersalam-salaman, lalu kita bisa menuju ke bawah untuk makan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.